Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizani. Saya dari kelas 1E Pendidikan Agama Islam. Saya akan mengerjakan ujian tengah semester Ulumul Quran. Pengertian Ulumul Quran, ruang lingkup, urgensi, dan perkembangannya. Kata Ulumul Quran tersusun dari dua kata secara idhofi, yaitu terdiri dari mudhof dan mudhof ilah. Ulumul Quran secara etimologi adalah ilmu yang tentang Al-Quran, ilmu dengan pengertian pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Di ruang lingkup, Ulumul Quran merupakan suatu ilmu yang mempunyai ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Ulumul Quran meliputi semua ilmu yang ada kaitnya dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir maupun ilmu-ilmu bahasa Arab dalam kitab Itqan As-Sayuti. Menguraikan sebanyak 80 cabang ilmu, dari tiap-tiap cabang terdapat beberapa macam cabang lagi. Abu Bakar Ibnu Arabi yang mengatakan Ulumul Quran terdiri dari 77.450 ilmu. Urgensi dan perkembangannya. Ulumul Quran sebagai dari ilmu yang memiliki koneksi positif dengan Al-Quran memiliki urgensi yang sangat penting untuk mempelajarinya di antaranya untuk memahami kandungan kalamullah yaitu Al-Quran, untuk mengetahui cara dan gaya serta metode yang digunakan oleh para musafir dalam menafsirkan Al-Quran disertai dengan penjelasan tentang tokoh-tokoh ahli tafsir, kenamaan dan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Perkembangan Ulumul Quran dikelompokkan menjadi fase-fase sebagai berikut. Yang pertama, Ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menafsirkan kepada para sahabat dengan beberapa ayat. Antusiasme sahabat dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran. Larangan Rasulullah untuk menulis selain Al-Quran sebagai upaya menjaga kemurnian Al-Quran. Ulumul Quran pada masa khalifah sebagai berikut: Khalifah Abu Bakar, Kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu, Kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu. Ulumul Quran masa sahabat dan tabi'in. Peranan sahabat dalam menafsirkan Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Di antaranya para musafir yang termasuk pada sahabat adalah 4 orang khalifah: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan Abdullah bin Zubair. Yang kedua, sejarah turunnya Al-Quran dan pemeliharaannya Al-Quran tersimpan di Lauhul Mahfuz. Setelah itu diturunkan melalui 2 tahap, yakni Al-Quran turun secara langsung, Al-Quran turun secara beransur-ansur. Maksud dari Al-Quran yang turun sekaligus ialah turunnya Al-Quran di dunia Baitul Izzah, langit dunia, pada malam Lailatul Qadar, seperti yang difirmankan Allah pada surah Al-Qad ayat 1. Dan Al-Quran telah kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami turunkan bagian demi bagian. Al-Isra ayat 106. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah. Al-Quran Al-Karim turun kepada Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Karena itu perhatian Nabi hanyalah dituangkan kepada sekedar menghafal dan menghayati, agar ia dapat menguasai Al-Quran yang diturunkan. Setelah itu membacakannya kepada orang-orang dengan berita terang agar mereka pun dapat menghafalnya. Yang jelas adalah seorang yang ummi dan diutus Allah di kalangan orang-orang yang ummi pula. Allah berfirman, Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2.
Pemeliharaan Al-Quran pada masa para sahabat. Pemeliharaan Al-Quran pada masa-masa sekarang. Yang ketiga, pengumpulan Al-Quran. Tajwid Al-Quran merupakan risalah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk pedoman hidup manusia dan juga sebagai mukjizat serta sebagai bukti kerasulaannya. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat pertama sebagai berikut. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surah Al-Furqan ayat 1. Dari ayat di atas sangat jelas tujuan diturunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi semua makhluk ciptaannya, termasuk manusia, sedangkan tajwid Al-Quran maknanya adalah penulisan ayat-ayat Al-Quran pada kumpulan lembaran atau buku, kitab. Yang keempat, asbabun nuzul Quran. Menurut bahasa, asbabun nuzul berarti turunnya ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam masa lebih kurang 23 tahun. Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki akidah, ibadah, akhlak, dan pergaulan manusia yang sudah menyimpang dari kebenaran. Karena itu, dapat dikatakan bahwa terjadinya penyimpangan dan kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia merupakan sebagai turunnya Al-Quran. Definisi ini memberikan pengertian bahwa sebab turun suatu ayat ada kalanya berbentuk peristiwa dan ada kalanya berbentuk pertanyaan. Suatu ayat atau berupa ayat turun untuk menerangkan hal yang berhubungan dengan peristiwa tertentu atau memberi jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Para musafir merumuskan definisi asbabun nuzul sebagai berikut. Menurut Az-Zarqani, sesuatu yang turun satu ayat atau beberapa ayat yang berbicara tentangnya sesuatu itu atau menjelaskan ketentuan hukum yang terjadi pada waktu terjadinya peristiwa tersebut. Menurut Mana Khalil Al-Qattan, sesuatu yang turun Al-Quran berkenaan dengannya pada waktu terjadinya sesuatu seperti suatu peristiwa yang terjadi atau ada pertanyaannya. Yang kelima, Al-Makki dan Madinah. Al-Makkiyah adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah dan Madinah, sedangkan Madaniyah adalah waktu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah berhijrah ke Madinah. Ada beberapa definisi Al-Makkiyah dan Madani yang diberikan para ulama yang mana masing-masing berbeda satu sama lain. Kriteria yang ditetapkan untuk menetapkan Makki atau Madinah pada sebuah surat atau ayat yang keenam, muhkam dan mutasbih. Muhkam ialah ayat-ayat yang jelas yang maksud lagi nyata, tidak mengandung kemungkinan naskah. Mutasabih ialah ayat yang tersembunyi. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum. Sekian dari jawaban ujian tengah semester saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.